Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buhori Muslim, dosen Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Hukum Bisnis Islam, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib disajikan di semester genap sebanyak 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Bisnis Islam yaitu 1. Mampu menguasai dan menjelaskan pengertian hukum bisnis Islam. 2. Mampu menguasai dan menjelaskan sumber hukum bisnis Islam. 3. Mampu menguasai dan menjelaskan hukum perikatan Islam dan karakter hukum bisnis Islam. 4. Mampu menguasai dan menjelaskan aspek hukum badan-badan usaha. 5. Mampu menguasai dan menjelaskan hukum perbankan syariah dan lembaga penjaminan simpanan. 6. Mampu menguasai dan menjelaskan hukum surat-surat berharga dan jaminan. 7. Mampu menguasai dan menjelaskan hukum asuransi syariah dan lembaga perbankan syariah. 8. Mampu menguasai dan menjelaskan hak kekayaan intelektual atau HAKI. 9. Mampu menguasai dan menjelaskan tindak pidana pencucian uang atau money laundry. 10. Mampu menguasai dan menjelaskan penyelesaian sengketa bisnis dan arbitrase. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Mata kuliah Hukum Bisnis Islam merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui proses pembelajaran secara kontinu, luring ataupun mutakhir dengan dukungan TIK di program studi ekonomi syariah jenjang setara S1 PEBI Universitas Surya Kencana Cianjur. Mata kuliah Hukum Bisnis Islam mampu membekali mahasiswa dengan pemahaman aspek-aspek penerapan konsep teoritis tentang hukum bisnis Islam dan memiliki tanggung jawab sosial di dalam hukum bisnis guna meningkatkan efisiensitas hukum bisnis Islam. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan, merumuskan, dan menjelaskan topik-topik tersebut dengan baik, sistematik, serta argumentatif. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu mempelajari 1. Ruang lingkup tujuan hukum dalam hukum bisnis Islam. 2. Sumber hukum bisnis Islam. 3. Hukum perikatan Islam. 4. Klaritis hukum bisnis Islam. 5. Aspek hukum badan-badan usaha. 6. Hukum perbankan syariah. 7. Hukum lembaga penjaminan kesimpanan. 8. Hukum surat-surat berharga. 9. Hukum jaminan. 10. Hukum asuransi syariah. 11. Aspek hukum lembaga pembiayaan. 12. Hak kekayaan intelektual atau HAKI. 13. Tindakan pidana pencucian uang atau disebut dengan money laundry. 14. Penyampaian sengketa bisnis dan arbitrase. Oke. Sistem perkuliahan ini menggunakan model hibrid, yaitu daring atau luring. Untuk daring yaitu menggunakan Zoom, meeting atau WhatsApp di grup. Dan untuk pengumpulan tugas kita menggunakan penyimpanan WhatsApp atau Google Drive. Serta untuk strategi dan teknologi informasi kita menggunakan berbagai strategi dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada agar mahasiswa lebih mudah komprehensif atau memahami mata kuliah ini. Kemudian untuk metode mata kuliah ini saya menggunakan 3 metode, yaitu 1. Metode ceramah, yaitu agar mahasiswa mampu memahami materi mata kuliah secara komprehensif dan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa. 2. Adanya metode diskusi kelompok, yaitu agar pendalaman materi disampaikan dengan baik dan mampu bekerja secara kelompok serta
mampu menghargai pendapat orang lain. 3. Metode kuis, yaitu mahasiswa mampu menganalisa secara mandiri dari mata kuliah dan mampu memperkecil litigasi mahasiswa dengan mandiri. Untuk mempermudah penyimpanan materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajaran berupa slide presentasi, handbook, atau bahan literasi online. Agar mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan literasi dan memperdalam materi secara luas, secara manfaat teknologi informasi dengan maksimal. Sedangkan dalam sistem penilaian, saya memberikan penilaian tentang teori 60% dan 4% penugasan untuk teori, 20% kreatif, 2%-nya UTS, 20%-nya UAS. Dan untuk penugasan, yaitu 10% portofolio, 20% tugas, struktur, dan 10% mandiri. Berikut ini saya akan tampilkan video perkuliahan tentang hukum bisnis Islam, dan kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hari ini kita akan membahas tentang hukum bisnis, di mana dalam hukum bisnis ini sebelum Bapak mengerjakan materi, ini Bapak akan absen dulu sebelumnya. Yalah. Oke. Abel, Ahmad, Adinda, Latif, Altif, Alfi, Anggi, Apap, Dimas, Aura, Gina, Linda, Muhammad Ilyas, Muhammad Romli, nggak hadir. Dinda, Dana, Nanda Sari, Nela, Randy, Rena, Rian, Sally, Siti ada dua ya, Siti Sarah, Sophie, Sumaya, nggak ada. Yasmi, oke. Bagi yang nggak hadir, nanti cara materinya juga nanti kita tanyakan ya kepada teman-teman. Oke, untuk penyampaian materi ini kita bicara pengertian hukum bisnis. Kalau mungkin adik-adik nanti setelah Bapak menyampaikan materi ada yang akan ditanyakan, silakan. Betul kan? Kalau ada yang kurang jelas silakan. Nah, kita mulai dengan arti pengertian hukum bisnis. Nah, hukum bisnis biasanya itu banyak diperlakukan di masyarakat luas. Karena kita bicara hukum bisnis, biasanya orang akan berhadapan dengan arti dengan hukum, dengan kegiatan secara bisnisnya. Ya, kita buka ya. Nah, ini pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis di sini, ya, manusia adalah makhluk sosial di mana adanya masyarakat, di sana ada hukum. Ya, ubi sosial, ubi ulius. Nah, ini arti kata nama hukum. Hukum ialah aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Bapak bicara hukum bisnis akan kental dengan kegiatan sehari-hari masyarakat? Karena masyarakat banyak sekali yang berbicara dengan bermain dengan hukum. Betul kan? Dengan kegiatan aktivitas, apalagi orang akan usaha.
akan berdampak pada kegiatan sehari-hari yang dilakukan sama masyarakat itu. Nah, kita bicara hukum di situ. Nah, ini pengertian hukum, aliran tentang hukum. Nah, aliran idealisme adalah hukum identitas dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang tetap untuk perbuatan peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang telah ditentukan itu. Nah, ditentukan oleh itu. Aliran hukum bebas. Nah, ini aliran hukum bebas dan undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Jika perlu, hakim dapat menyampingkan undang-undang untuk mewujudkan keadilan. Nah, kalau poin kedua ini, kenapa dikatakan hukum bebas? Hakim bisa menentukan sana gini, orang itu bersalah, tapi dia bisa memutus dengan bebas. Aturannya begitu. Nah, dalam hukum bisnis begitu ya. Nah, ini aliran hukum modern. Oleh menurut hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama, dari perbuatan undang-undang, penetapan undang-undang, penuntutan penafsiran. Hakim harus mengisi kekosongan hukum. Di samping undang-undang hukum terbentuk melalui kebiasaan. Nah, makanya sekarang kita berbicara undang-undang. Undang-undang adalah suatu aturan yang kaku atau yang baku. Nah, bicara lagi dalam aturan hukum bisnis, nanti ke sini pengertian hukum. Ini secara umum pengertian hukum. Karena kita akan identik dengan perilaku kegiatan atau perilaku manusia akan berdampak kepada hukum. Dan perilaku kegiatan manusia berdampak pada bisnis. Betul kan? Nah, pengertian hukum. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yang ini pengetahuan yang disusun secara sintetis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. Kekuatan pemikiran apa sih? Mungkin orang akan berdalih kan. Kalau seorang gini, hukum bisnis apa sih yang banyak dilanggar? Ada yang tahu nggak? Apa sih yang banyak dilanggar dalam hukum bisnis? Contohnya, ada yang tahu nggak? Dia akan mendapat contohnya timbangan kan? Ya kan? Atau takaran suatu literan, betul nggak? Itu kan banyak orang, mohon maaf, diakal-akali. Betul. Itu kan bicara pada hukum bisnis kan? Ya kan? Nah, kita hari ini hukum sebagai kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindakan atau perilaku yang pantas atau tidak diharapkan. Nah, hukum berbagai tata hukum, yakni struktur dalam proses penerapan kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Oke, ini kita lanjut kepada hukum ketiga. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi yang merupakan kalangan yang dihubungkan dengan erat dengan penegak hukum. Apa sih dengan penegak hukum? Contohnya gini, kalau seorang polisi atau mungkin jangan terlalu bicara polisi. Dalam undang-undang hukum itu ada orang yang menentukan. Biasanya ada kalau timbangan yang salah, biasanya ada dinas terkait yang ibaratnya suka sidang. Contohnya timbangan itu ada sekarang tanda hukum yang berlaku. Ya, kita lanjut. Nah, pengertian hukum ini secara umum, pengertian hukum. Hukum kan kita, nah ini kan, hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses dikasih yang mengikuti keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Dua, hukum sebagai sikap tindakan yang ajang atau perilaku yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang betul untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Ini kita udah. Yang ketiga, hukum sebagai jaminan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk, kaidahnya menerang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ya? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Naila dari semester 4B Ekonomi Syariah. Di sini pertanyaannya, saya ingin bertanya yaitu apa saja sih ruang lingkup di dalam hukum bisnis Islam? Terima kasih, Pak. Bapak, izin menjawab pertanyaan yang dari Naila. Perkenalkan, nama saya Nadia dari semester 4B. Hal-hal yang Nadia ketahui tentang ruang lingkup tujuan hukum dalam hukum bisnis Islam, yang pertama yaitu ada sumber hukum bisnis Islam, dan yang kedua yaitu ada sumber hukum perikatan Islam. Kemudian
Yang ketiga yaitu ada karakteristik hukum bisnis Islam. Yang keempat yaitu ada aspek hukum badan-badan usaha. Yang kelima yaitu ada hukum perbankan syariah. Yang keenam yaitu ada hukum lembaga penjaminan simpanan. Yang ketujuh yaitu ada hukum surat-surat berharga. Kemudian ada juga yang kedelapan hukum jaminan, yang ke-9 hukum asuransi syariah, yang ke-10 aspek hukum lembaga pembiayaan, yang ke-11 ada hak kekayaan intelektual atau HAKI, yang ke-12 ada tindak pidana pencucian uang, serta yang terakhir ada penyelesaian sengketa bisnis. Ya, terima kasih pertanyaan dari Naida. Dan terima kasih juga jawaban dari Nadia. Cuma Bapak untuk menyampaikan apa yang disampaikan dari pertanyaan dan jawabannya tadi diperkuat dengan gini. Ada ruang lingkup tujuan hukum bisnis Islam, 2 sumber hukum bisnis Islam, 3 hukum perkaitan Islam atau hukum perikatan Islam, 4 karakteristik hukum bisnis Islam, 5 aspek hukum badan-badan usaha, ya, dan 6 hukum perbankan syariah, 7 hukum lembaga penjaminan simpanan, 8 hukum surat-surat berharga, 9 hukum jaminan, 10 hukum asuransi atau syariah, aspek lembaga pembiayaan, 12 hak kekayaan intelektual atau HAKI, 13 tindak pidana pencucian uang atau money laundering, ya, penyelesaian sengketa bisnis dan arbitrase. Nah itu. Jadi dari pertanyaan Laila tadi sama Nadia, saya rasa bagus ya untuk dikembangkan. Bahkan Bapak menambahkan lagi beberapa kaitan dengan beberapa hukum yang menyangkut pertanyaan dan jawabannya tadi. Itu yang Bapak bisa sampaikan. Mungkin kalau bisa ada kita ulas secara mendalam. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi itu. Nah, penerapan hukum itu bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis, ya kan? Itu salah kesimpulannya. 2, subjek hukum perilaku bisnis, ya. 3, peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnisnya. 4, objek hukum dari suatu kegiatan bisnis, ya. 5, ada keterangan dari suatu kegiatan bisnis yang mengakibatkan hukum itu berlaku hukum. Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam izin pada teknologi informasi, karena itu juga berkembang. Nah, kesimpulannya dalam penerapan hukum ini banyak sekali apa yang dibilang kita itu bergantungan kepada aturan bisnis dengan aturan hukum. Pertanyaannya itu dari sini juga Bapak menyampaikan pengajaran hukumnya gini, dilihat dari waktu dan hukum berbeda terjadinya itu dari bentuk hukum berbeda dan terjadinya hukum tertulis kombinasi dengan tidak kombinasi hukum tidak tertulis. Nah, kategorinya gini deh. Kebanyakan orang berusaha ataupun berbisnis kadang-kadang karena kedekatan dia tidak menyatakan tertulis. Kan itu. Nah, hukum bisnis itu akan mengatur pada aturan itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertemuannya pada mata kuliah hari ini. Mohon maaf ada kata-kata kurang berkenan. Bapak dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penjelasan dan salah satu cuplikan proses perkuliahan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu hukum bisnis Islam. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Saya Buhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.